Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rais, MPMT selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melanjutkan pembelajaran pengantar pendidikan kejuruan ini. Baik, perkenalkan saya Anugrah Araf Disman selaku moderator, Haji Putratama, Fadila Aulia Kilian, Muhammad Nurman Hidayat, Suhardi bin Kimang, Tifal Mutia Saifullah, dan Zuhratun Nisa selaku pembaca atau penyaji materi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul Metodologi Pembelajaran Kejuruan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pembaca atau penyaji materi pertama, Fadila Aulia Kilian. Oke, dari materi metodologi pembelajaran kejuruan ini mempunyai latar belakang, yaitu pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan peserta didik agar lebih mampu bekerja dalam bidang tertentu. Pada satuan pendidikan menengah, kejuruan memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. A. Konsep metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana-rencana praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Metode juga harus disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Berbagai macam metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain seperti metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan metode-metode yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan juga antara metode yang digunakan dengan kondisi lapangan. Satu, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan atas pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. 2. Metode diskusi adalah proses perlibatan dua orang atau peserta lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, atau saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah. 3. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu masuk pada bagian B, yaitu konsep pembelajaran. Pada perkembangan zaman ini, kita dituntut dalam pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan antara negara maupun perdagangan bebas sangat ditentukan oleh outcome pembinaan sumber daya manusianya. Salah satu upaya negara Indonesia dalam pemenuhan sumber daya manusia level menengah yang berkualitas adalah pembinaan pendidikan kejuruan. Ada 4 model pendidikan kejuruan, yaitu 1. Model sekolahnya. Pada model ini, pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya di sekolah. Yang kedua yaitu model magang, di mana pada model ini pembelajaran dasar-dasar kejuruan dilaksanakan di sekolah dan inti kejuruannya diajarkan pada suatu industri melalui sistem magang. Dan model ini juga lebih banyak diadopsi di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu pada model ini merupakan kombinasi dari pemberian pengalaman belajar di sekolah dan di pengalaman kerja di dunia usaha. Yang terakhir yaitu model school based enterprise, di mana di Indonesia lebih dikenal dengan unit produksi. Model ini pada dasarnya adalah pengembangan dunia usaha di sekolah dengan maksud selain untuk menambah penghasilan sekolah juga untuk memberi
memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata kepada siswanya. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya pada bagian C, saya akan menjelaskan tentang berbagai model pembelajaran kejuruan. Jadi model pembelajaran kejuruan adalah model pembelajaran saintifik, di mana model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengonstruk konsep, hukum atau prinsip masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, menganalisis data, dan mengumpulkan berbagai data dari berbagai teknik, serta menarik kesimpulan yang ditemukan. Yang kedua adalah model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang para peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah di dunia nyata atau real world. Yang ketiga adalah model discovery learning. Dalam mengaplikasikan metode ini, guru berperan aktif untuk membimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana guru harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Yang keempat adalah model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Kesimpulannya adalah pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Permendikbud nomor 60 tahun 2014 tentang Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan mengenai pencapaian kompetensi lulusan, yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecah masalah. Jadi kesimpulannya, pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Permendikbud nomor 60 tahun 2014 tentang Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan mengenai pencapaian kompetensi lulusan SMK atau MAK, yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analisis, dan kreatif, serta bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.